Wassalatu wassalamu al mabu'uthi rahmatan lil alamin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Al-Qawaidul Muthla fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihil husna. Kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sekarang membahas qawaidul kulliyah atau qawaidul ammah, ya. Kaidah-kaidah umum, kaidah-kaidah yang mencakup tentang pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah umumnya dari nas-nas yang kita dapatkan, baik itu ayat maupun hadits-hadits. Ya, bagaimana cara menyikapi ayat itu atau kaidah-kaidah tentang beriman dengannya. Ini yang akan kita bahas atau yang sementara kita berada di dalamnya. Kaidah yang kedua, sebelumnya kita sudah bahas bahwa boleh sebutkan yang wajib dalam menyikapi nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ijra'uha ala zahiriha. Membiarkannya sesuai zahirnya. Membiarkannya sesuai zahirnya. Dan kita sudah jelaskan juga tentang makna zahir. Zahir itu ma yatabadaru ila zihni. Zahir itu adalah apa yang terbetik di dalam fikiran ketika awal kali mendengarkan ayatnya atau membaca ayatnya. Itulah zahir ayat. Sementara cara kita menyikapi ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, membiarkannya sesuai penyebutannya datang. Syekh katakan duna tahrifin, tanpa mengotak-atiknya, tanpa memalingkan maknanya dari makna yang zahir. Paham? Dari makna yang zahir atau yang makna yang tersirat di dalam konteks ayatnya. Karena sudah jelaskan dalilnya, karena Allah Subhanahu wa taala mengkhitab kita dengan bahasa Al-Qur'an, bahasa Al-Arabi. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk kita tadaburi, untuk kita fahami. Dan di antara ayat-ayat Al-Qur'an yaitu ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada jalan lain untuk kita kecuali memahaminya sebagaimana yang datang. Karena itulah yang Allah inginkan. Makanya Imam Syafi'i, pegang ucapan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Dan apa yang datang dari Allah ala muradillah, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Ini ucapan Imam Syafi'i. Saya beriman kepada Nabi dan apa yang datang dari Nabi, hadits-haditsnya ala muradi Rasulillah, sesuai dengan yang Nabi inginkan. Sekarang kita fokus apa yang Allah inginkan. Imam Syafi'i mengucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah, wa bima ja'anillah, dan apa yang datang dari Allah itu Al-Qur'an, ala muradillah. Saya beriman kepada Al-Qur'an sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, sekarang apa yang Allah inginkan tentang sifat-sifatnya? Penyebutannya dalam Al-Quran. Yaitu yang datang. Tangan, tangan. Iya kan? Pendengaran, pendengaran. Penglihatan, penglihatan. Itu yang Allah inginkan. Apa yang Allah sebutkan itu yang Allah inginkan. Iya kan? Karena Allah inginkan kita beriman dengannya, memahaminya, mentadaburinya. Berarti apa yang Allah sebutkan itu yang Allah inginkan. Ala muradillah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ahlus sunnah ahlul zahir
Ahlu sunnah, ahlu zahir. Ahlu sunnah itu adalah ahlu zahir. Orang-orang yang memahami nas Al-Quran dan sunnah sebagaimana datangnya. Jelas ya? Taib. Ini sudah. Kaidah yang berikutnya, kaidah yang ketiga. Masih tentang zahir. Qala rahimahullah al-qaidatu tsalitsah. Kaidah ketiga. Zawahiru nususis sifati ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Fa bi'tibaril ma'na hiya ma'lumatun wa bi'tibaril kaifiyati allati hiya 'alaiha majhulatun. Nah, ini kaidah penting ini. Kata beliau kaidah ketiga, zahir dari ayat itu, ya, zahir tentang nas-nas, ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu maklumah dari satu tinjauan, satu sudut tinjauan ada yang kita fahami, maklumah, jelas, diketahui oleh semua orang. Paham? Ma'lumatul lana. Bi'tibar. Majhulatun lana bi'tibarin akhar. Tapi satu sisi ada yang majhul. Lawannya maklum. Kalau maklum kita ketahui berarti majhul apa? Tidak ketahui. Paham? Sekarang apa yang kita ketahui, apa yang tidak kita ketahui. Dan yang kita tidak ketahui ini Allah tidak bebankan kita untuk tahu. Yang kita ketahui itulah itu yang Allah wajibkan kita. Dan tanpa sulit-sulit, ya, tanpa ya menyiksa diri, tanpa ini tanpa itu, paham. Kenapa? Al-Quran turun berbahasa Arab untuk dipahami, mudah dipahami. Nah sekarang apa yang kita pahami dan apa yang tidak pahami? Bi'tibaril makna hiya ma'lumah. Ayat-ayat tentang sifat-sifat ditinjau, bi'tibar, dari tinjauan maknanya. Tangan. Nah, yang tidak tahu apa itu tangan. Pendengaran. Ya. Wa huwas sami'ul basir. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Tidak ada yang tahu makna, tidak ada yang tidak tahu tentang makna apa itu penglihatan, apa itu pendengaran. Ditanya apa itu penglihatan? Ya melihat semua sesuatu, segala sesuatu. Mendengar, dengarkan suara-suara. Itu makna namanya. Paham ini, kawan? Apa lagi? Rahmat. Oh, tidak ada yang tidak tahu makna rahmat. Kasih sayang kan? Menyayangi, mengasihi. Masa mau dibuatkan lagi? Mengasihi adalah? Kasih sayang adalah? Tidak perlu. Hal yang sudah jelas tidak perlu diberikan pengertian lagi. Seperti matahari di siang bolong. Masa ditanya lagi apa dalilnya panas? Sementara kau sudah hitam itu. Ya kan? Kamu sudah hangus. Masa tanya apa dalilnya matahari itu panas? Sudah jelas. Maknanya jelas. Tangan jelas. Apa itu tangan? Dengannya memegang, dengannya menggenggam, dengannya melipat. Ya kan begitu. Apalagi? Apa sekarang? Coba antum cari sifat-sifat yang kita tidak tahu maknanya. Turun. Apa itu turun? Apa makna turun? Dari atas ke bawah. Kalau bawa ke atas naik. Apa lagi? Nah. Nabi sebutkan dalam hadits Allah tertawa. Ya tertawa. Hanya ketika memahami sifat-sifat seperti itu. Mendengarkan ayat-ayat atau hadis seperti itu. Langsung satu yang kita yakini. Laisa kamitslihi syai'. Tidak sama dengan makhluknya. Kan selesai. Tapi maknanya jelas semuanya. Jelas ya? Ini ditinjau dari sudut makna, maklumah. Wa bi'tibaril kaifiyah ditinjau dari sudut atau sisi tentang bentuknya, bagaimananya, kaifiyahnya. Kaif dari kata kaifa. Bagaimana kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Ya, berarti kaifiyah pembagaimanaannya, bentuknya, hakikatnya. Nah itu, silakan tulis terjemahnya apa yang suka. Kaifiyah pembagaimanaan, hakikat,
bentuk. Semuanya sama. Bedakan, berarti di sini kaidah ini yang penting untuk antum simpulkan, pahamnya adalah bedakan antara makna dan kaifiat. Beda itu. Makna itu makna lafaz, kaifiat bentuknya. Paham tidak? Paham perbedaannya? Paham ya? Yang kita tidak tahu kaifiatnya dan ini Allah tidak bebankan kita untuk tahu. Bahkan haram bertanya-tanya bagaimana bentuknya. Iya, haram bertanya-tanya bagaimana bentuk tangan Allah. Haram bertanya-tanya bagaimana bentuk mata Allah. Iya, haram bertanya-tanya bagaimana bentuk kaki Allah. Haram. Tapi kalau disebutkan makna, kaki ya kaki. Iya, mata ya mata. Tangan. Jelas? Bedakan makna dan kaifiat. Kalau kita tidak bisa bedakan ini bahaya, akan terjatuh nanti akan Syekh singgung tentang ahlul bidah yang tersesat dalam masalah ini. Bahkan semuanya mereka ya, orang-orang yang menyimpang dalam pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baitibaril kaifiyatil lati hiya 'alaiha, ditinjau dari sisi kaifiatnya, bentuknya yang dia berada di atasnya, itu bentuknya bagaimana sifat itu, majhulah. Kita tidak tahu. Jahil kita dengan itu. Dan sekali lagi Allah tidak bebankan kita untuk tahu. Karena walaupun kita paksakan diri kita untuk tahu, ya, tidak bisa. Setinggi apapun IQ kita untuk tahu, bagaimanapun hebatnya guru kita untuk, tidak bisa. Tidak ada yang tahu. Ya, jangankan hakikatnya, jumlahnya saja. Apa kata Nabi? La uhsi sana'an 'alaika. Saya tidak bisa batasi pujian kepadamu. Di antara maknanya sifat-sifatnya Allah. Tidak bisa dibatasi oleh Nabi. Nama-namanya. Dalam hadits yang lain Nabi berdoa, as'aluka bikulli ismin huwalak. Wahai Allah, saya meminta kepadamu dengan semua nama-namamu. Alladzi alamta bihi ibadak, yang engkau ajarkan hamba-hambamu. Awi istasarta fi ilmil ghaibi indak, atau dengan nama-nama yang kamu simpan pada ilmu gaibmu. Perhatikan, Nabi saja akui bahwa ada nama-nama Allah yang dia tidak tahu. Apalagi kita juga sama. Ya kan? Apalagi tentang hakikatnya. Pembatasannya saya Nabi tidak bisa batasi jumlahnya. Bilangannya berapa, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Makanya salah kalau kita katakan Asmaul Husna 99. Salah. Sudah disebutkan kaidah sebelumnya kan? Dalam memahami nama-nama Allah. Bahwa nama-nama Allah tidak terbatas pada jumlah 99. Dengan dalil hadis yang saya baca tadi. Ada nama yang Allah simpan di ilmu gaibnya. Dan itu Nabi bertawassul dengan nama-nama itu. Ya Allah, saya meminta kepadamu dengan semua nama-namamu yang ada, yang kau simpan pada ilmu gaibmu. Berarti sangat salah kalau kita katakan 99 nama-nama Allah. Paham ya? Nah ini penting, paham sampai sini bahwa makna jelas, kaifiat, bentuk tidak jelas, kita tidak tahu. Dan itu umum ikhwan, semua sifat-sifat Allah pahami seperti itu, semuanya, tidak ada tanpa terkecuali. Ya, dan kita sudah jelaskan kenapa kaifiat itu kita tidak kita tidak tahu karena Allah pertama dijelaskan Allah tidak kabarkan kita dengan itu. Ya, kemudian kenapa orang yang menentukan kaifiat sifat Allah bentuknya begini dan begitu, kenapa dianggap dosa besar? Ya, kenapa dianggap taqawul ala Allah? Dianggap berucap atas nama Allah tanpa ilmu? Kita sudah jelaskan. Karena membagaimanakan sesuatu, ya kan? Jalurnya ada 3. Menjelaskan gambaran sesuatu, hakikat sesuatu, jalurnya ada 3. Pertama, kita pernah lihat sesuatu itu. Kita bisa gambarkan kepada orang bahwa dia begini bentuknya, karena kita pernah lihat. Kedua, ada orang yang jujur yang pernah kabarkan kepada kita tentang bentuk sesuatu itu. Kita tidak pernah lihat langsung. Tapi ada orang yang kita percayai yang kabarkan kepada kita bahwa begini bentuknya itu. Ya kan? Misalnya mejanya Jannatul Firdaus. Bagaimana bentuknya? Kalau saya pernah lihat, saya bisa jawab pertanyaannya. Saya jelaskan. Kadang saya tidak pernah lihat, mungkin, tapi ada orang yang gambarkan kepada saya begini bentuknya, begini bentuknya. Jadi saya bisa jawab pertanyaannya. Atau yang ketiga,
Ada yang kabarkan bagaimana tentang dia pernah lihat samanya. Iya. Bentuknya yang sama dengan itu. 3 jalur ini tertutup untuk nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pernah lihat, tidak ada pengkhabaran tentang bagaimananya. Apalagi kita mengatakan ada yang sama dengannya. Paham? Berarti membentuk, membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dianggap at-taqawul 'ala Allah. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Jelas ya? Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu berucap apa-apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Sungguh ya, pendengaran dan penglihatan dan hati akan ditanya pada hari kiamat. Baik, sekarang dalilnya tentang kaidah ini. Qala rahimallahu wa qad dalla ala dzalika sam'u wal aqlu. Dalil akan kaidah ini bahwa makna jelas, kaifiat atau bagaimana-bagaimananya tidak jelas. Dalilnya mana? Dari 2 arah. Dari sama, Al-Quran dan Sunnah, dan akal sehat. Al-Quran dan Sunnah dulu. Ayat-ayat dulu ya. Amma sam'u, dalilnya dalam Al-Quran. Faminhu qawluhu ta'ala. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Waliyatadzakkar ulul albab. Shad ayat 29. Wa qawluhu. Kita bisa terjemahkan dulu. Kitab ini Al-Quran anzalnahu. Kami menurunkannya ilaika kepadamu wahai Muhammad mubarakun, diberkahi. Ya, diberkahi Al-Quran itu. Berberkah. Lihat dabbaru ayat untuk apa? Agar kalian tadabburi ayat-ayatnya, agar mereka umatmu mentadabburinya, mempelajarinya, memahaminya. Itu tadabbur. Ya? Tadabbur. Dari sini juga tambahan faedah ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau watadabburul kalam biduni fahmi maknahu la yumkin. Mentadabburi ayat-ayat tanpa memahami maknanya, ya, ayat-ayat Al-Qur'an tidak mungkin. Itu ketika beliau sebutkan di dalam kitabnya Ushul Tafsir, pentingnya mempelajari tafsir Al-Qur'an. Tapi itu kan secara umum. Tapi kita tidak bahas itu. Sekarang yang kita bahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Taib. Jadi Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab. Waliyatadzakkaru ulul albab. Dan agar orang-orang yang memiliki kecerdasan, memiliki pikiran yang jernih, mengambil pelajaran darinya. Sebentar sisi pendalilannya. Qauluhu ta'ala ayat kedua. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menjadikan Al-Quran itu berbahasa Arab agar kalian fahami. Ayat ketiga. Qaulu jalla dzikruhu. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad az-dzikr. Apa zikr? Al-Quran. Litubayyina linnasi, agar engkau jelaskan kepada manusia. Ini tugasnya Nabi ini. Iya. Tugasnya Nabi. Menyampaikan kepada manusia. Agar kamu wahai Muhammad sampaikan kepada manusia. Apa kata Az-Zuhri? Alallahir risalah wa alar rasulil balaghah wa alaina taslim. Ya kan? Allah yang menurunkan, atas Allah penurunannya, Nabi yang menyampaikannya, wa alaina taslim, kita menerimanya. Ini tugasnya Nabi. Litubayyina linnasi, agar kamu sampaikan kepada manusia, manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berfikir dengannya, dengan Al-Quran. Taib, perhatikan sisi pendalilannya. Berapa ayat saya sebutkan? 3 ya? 3. Sisi pendalilannya. Ingat, kita berdalil untuk apa? Kaidah bahwa makna difahami, kaifiyah tidak dipahami. Kata beliau tadabbur, mentadaburi. Mentadaburi itu memahami, mempelajari, memahaminya, mentadaburi. Ya, tadabbur. Ya, supaya bisa khusyuk dalam sholat ya, tadaburi ayat-ayatnya. Ya. Tadabbur la yakunu illa fima yumkinul wusul ila fahmihi. Perhatikan. Ketika Allah perintahkan kita untuk mentadaburinya,
Berarti mentadaburi ayat itu bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Tidak mungkin Allah perintahkan kita sesuatu yang tidak bisa. Itu taklifun ma la yutaq. Membebankan sesuatu yang tidak mungkin dipahami oleh orang. Iya kan? Memberikan beban yang tidak mungkin sanggup manusia. Itu tidak ada dalam hak Allah Subhanahu wa taala, dalam sifat-sifatnya. Itu kezaliman. Jadi ketika Allah perintahkan kita untuk memahaminya, mentadaburinya, berarti itu bisa itu. Bahkan mudah, makanya Allah pilih bahasa Arab. Ya kan? Supaya kalian gampang tadaburi. Karena itu itulah yang Allah inginkan. Kata beliau, mentadaburi, tadabur, la yakunu, tidak, iya, mungkin ada, tidak mungkin diperintahkan. Kecuali pada apa-apa yang mungkin sampai dipahami, bisa dipahami. Paham kan? Liyatadzakkarul insanu bima fahimahu minhu, agar manusia mengambil pelajaran dari apa yang dia fahami. Berarti ayat-ayat Al-Quran bisa dipahami, sangat bisa dipahami. Itulah Allah yang inginkan, itulah Allah yang perintahkan untuk kita tadaburi. Kalau misalnya sebagaimana ucapan ahlul bidah, ya, yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebutkan dalam Al-Usulul Sittah, syubhat yang terakhir, membantah syubhat, ya, bahwa Al-Quran tidak bisa dipahami. Ya, tidak usah dipelajari itu Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Tidak ada yang mampu memahaminya. Orang-orang yang mampu memahami Al-Quran dan Sunnah, kata mereka, ini syarat-syaratnya, ini syarat-syaratnya. Dan syarat-syarat itu dilihat kepada Abu Bakar dan Umar juga tidak sampai. Maksudnya apa? Menggiring manusia agar meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu syubhat syaitan, itu ada. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang hidup di tahun 1700-an sudah membantah syubhat itu. Ada syubhat itu. Al-Quran itu tidak ada yang pahami. Percuma kamu pelajari, sudah mi. Ya, berhenti saja pelajari itu Al-Quran. Tidak ada yang bisa paham. Itu ucapan batil. Jelas ya? Allah perintahkan tadabbur. Kok toh memang kalau memang itu betul, tidak ada yang bisa pahami, untuk apa Allah perintahkan tadabbur? Berarti perintah Allah percuma dong sini. Percuma. Makanya saya katakan bahwa tadabbur itu, iya, pasti pada sesuatu yang bisa sampai kepadanya. Manusia bisa sampai ke sana. Mudah lah, bahkan mudah. Iya. Kata beliau, wa kaunul Qur'an Arabian, nah berarti kan, dan keberadaan Al-Quran dengan berbahasa Arab, liyakilahu man yafhamul Arabiyah, agar orang-orang yang paham bahasa Arab memahaminya. Bahwa Ustadz, di sini ini dia. Masalahnya kita tidak bisa bahasa Arab. Makanya belajar. Iya kan? Berarti ikhwan, perhatikan, berarti secara tidak langsung di sini Allah perintah kita belajar bahasa Arab. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Masalahnya kan Allah perintahkan kita mempelajari Al-Quran. Iya kan? Al-Quran bahasa Arab. Allah perintahkan kita untuk mentadaburi Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya. Al-Quran berbahasa Arab. Bagaimana mentadaburi Al-Quran kalau tidak tahu maknanya? Bagaimana mau tahu maknanya Al-Quran kalau tidak belajar bahasa Arab? Tapi alhamdulillah sekarang dimudahkan. Oke, orang yang tidak belajar bahasa Arab, oke, dimudahkan. Ada penerjemahan Al-Quran. Apa lagi alasan? Tidak tahu bahasa Arab, itu sudah bahasa Indonesia itu. Ya kan? Bahasa Indonesia. Minimal ada pendekatan makna yang kita paham, kita baca terjemahannya. Iya. Apa lagi alasan? Itu tidak perlu juga orang belajar bahasa Arab, yang penting bisa membaca. Apalagi alasan, tidak bisa membaca. Woi, telewa mentong. Tidak bisa membaca lagi. Jelas ya? Buta huruf. Nah, ada alasan. Taib, sekarang kata beliau, agar orang-orang yang memahami bahasa Arab memahaminya. Yadullu ala anna ma'nahu, menunjukkan bahwa maknanya Al-Quran maklum. Dipahami. Iya kan? Difahami berarti. Oke, sekarang kita bukan bahasa Arab kita pakai. Tapi orang-orang Arab ketika turun ayat, kira-kira apakah mereka butuh belajar lagi untuk melihat, iya, melihat makna sifat-sifat itu? Tidak kan? Bahasa mereka, pendengaran sama orang Arab, sama. Iya kan?
Kalau kita kan ya diterjemahkan dulu ke bahasa kita baru kita pahami maknanya. Yang jelas semua makna kita pahami tentang sifat-sifat Allah. Mau kita bahasa Arab, mau kita orang Arab atau bukan. Hanya kalau orang Arab nggak perlu ditranslate. Iya kan? Turun ayatnya bahasa mereka. Sudah. Pendengaran, oh ya maklum. Penglihatan, maklum. Kalau kita diterjemahkan dulu. Sama penglihatan. Sama pendengaran. Oh ya maklum. Pendengaran jelas. Al-basar. Penglihatan jelas. Melihat sesuatu. Iya kan? Nah, makna jelas, maklum maknanya. Lalu yang tadi dipahami. Wa illa, kalau tidak demikian, lama kana farqun baina ayyakuna bil lughatil arabiyyah au ghairihima. Kalau tidak demikian berarti iya. Lama kana farqun. Kalau begitu di sana tidak ada perbedaan antar Arab dan yang tidak. Tidak ada perbedaan antar bahasa Arab dan yang tidak ada perbedaan antara Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang lain. Maksudnya ketika Allah turunkan dengan bahasa Arab itu jelas. Karena Allah pilih dengan bahasa yang paling mudah. Yang paling mudah untuk dipahami. Karena intinya hikmahnya adalah untuk dipahami. Paham ya? Mudah ini insyaAllah. Taib. Tambahan faedah. Tambahan sisi pendalilan. Wa bayanun Nabi SAW Al-Qur'ana linnasi. Syamilun li bayani lafdhihi wa bayani maknahu. Dan ada tadi ayatnya bahwa Nabi ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran. Iya kan? Sudah kan? Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Ya. Nah sekarang Syekh mengatakan dari ayat itu. Penjelasan Nabi kepada umatnya tentang Al-Quran. Dan sebagaimana ini yang Allah tugaskan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Penjelasannya Nabi terhadap Al-Quran kepada manusia. Itu syamilun, mencakup penjelasan lafadznya dan penjelasan maknanya. Sekarang ketika Nabi membacakan Al-Quran kepada sahabat. Jangan apa yang antum pahami dibacakan saja. Tidak. Nabi ajarkan mereka para sahabat maknanya. Lafadznya. Dijelaskan semuanya. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan kami mempelajari kepada Nabi SAW Al-Quran. Kami waqafna 10 ayat. Kami mempelajari per 10 ayat. Kami tidak pindah ke ayat yang lain sampai kami paham maknanya. Sampai kami paham betul ayat ini. Paham ya? Taib. Kata beliau, wa ammal aqlu. Sudah, itu tadi sisi pendalilan dari Al-Quran. Bahwa kesimpulannya Al-Quran itu menjelaskan di antara yang Allah jelaskan dalam Al-Quran adalah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sekali lagi bahwa itu adalah semua perkara yang jelas maknanya. Nah, adapun perhatikan, saya sudah pernah singgung di sini ya, adapun mungkin kalau kita bahas tentang Al-Quran atau lafaz-lafaz Al-Quran selain nama-nama dan sifat-sifat Allah, mungkin ada yang jelas, yang tidak jelas maknanya di sisi sebagian orang. Tapi sebagian orang paham maknanya. Makanya di sini butuh belajar tafsir, butuh belajar. Yang saya contohkan, sahabat bertanya kepada Umar tentang wa fakihata wa abba. Iya. Allah tumbuhkan fakihah dan abba. Sahabat tanya Umar bin Khattab, apa itu abba? Kalau fakihah kami tahu, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Tapi abba, bahasa Arab, tapi kan bahasa Arab yang jarang digunakan. Iya kan? Kalau fakihah jelas, mereka pakai dalam dialog-dialog mereka. Fakihah, buah-buahan. Abba, mereka tidak tahu maknanya. Tanya Umar, Umar tahu. Abba itu adalah rumput-rumput. Nah, kalau ini iya, butuh belajar tafsir dulu. Bagian tidak tahu. Tapi kalau khusus tentang sifat-sifat Allah, tanda kutip, sifat-sifat Allah tidak perlu. Semuanya jelas. Faham ini kawan? Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi khusus tentang ayat-ayat sifat-sifat, semua jelas. Adapun lafaz-lafaz Al-Quran selain sifat-sifat Allah, itu mungkin ada yang kita tidak tahu maknanya. Ya, tapi ingat, tidak ada yang semua orang tidak tahu. Tidak ada itu ayat begitu, lafaz begitu. Kalau ada yang tidak tahu maknanya, itu sesuai dengan kadar ilmunya. Iya, pemahamannya, dia tidak belajar. Makanya ada di sana ulama tafsir. Buku-buku tafsir, ini tafsir. Nah, tafsir As-Sa'di. Ya, dijelaskan. Nanti kita baca tafsir, oh ini maknanya. Ingat, itu di luar dari ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Adapun tentang sifat-sifat Allah, wow deh, maklum. Paham ya? Taib.
Al-aql. Sekarang sisi akal. Pendalilan akal. Fali'anna minal muhal ayyunazzilallahu ta'ala kitaban au yatakallama rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bikalamin yuqsadu bihadzal kitabi wa hadzal kalamu ayyakuna hidayatan lil khalqi wa yabqa fi a'zamil umuri wa ashaddiha daruratan majhulul makna. Secara akal. Karena perkara yang muhal, mustahil. Ini akal, logis, secara logika. Secara logika, secara akal, dari perkara yang muhal, mustahil. Allah turunkan Al-Quran, ya, sebagai kitab yang dibaca, ya, Nabi berbicara dengan menjelaskan Al-Quran, ya, dengan ucapan-ucapan yang dimaksudkan dengannya Al-Quran. Nabi menjelaskan Al-Quran kepada para sahabat, ya, yang dimana kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu hidayatan lil khalq, sebagai petunjuk untuk manusia, ya. Sementara ya fi a'dhamil umur wa syaddiha, dan Al-Quran juga, ya, sebagai perkara yang sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia, sangat-sangat mustahil kalau dikatakan dia majhulul makna. Iya. Paham maksudnya? Sangat mustahil kalau misalnya Al-Quran dijadikan pedoman hidup. Al-Quran Allah turunkan untuk difahami. Al-Quran yang dibutuhkan dalam kehidupan seluruh manusia. Ternyata Al-Quran itu tidak bisa pahami. Majhulul makna. Kalau begitu, apa gunanya diturunkan Al-Quran? Iya kan? Ini secara logis, secara logika. Berarti, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran untuk difahami, berarti jelas, maklum maknanya. Taib. Bimanzilatil hurufil hijaiyah allati la yufhamu minha syai'. Berarti dia sama seperti huruf-huruf hijaiyah, ya, yang tidak ada yang tahu maknanya sedikit pun. Ya tidak? Berarti kalau tidak ada yang tahu Al-Quran maknanya, berarti kita anggap Al-Quran sebagai apa itu? Bukan pedoman juga. Bagaimana kita mengambil pedoman dengannya tidak ada yang tahu? Berarti dia cuma huruf-huruf hijaiyah. Susunan huruf-huruf hijaiyah yang tidak ada faham maknanya. Apa yang diinginkan di situ? Apa perintah yang diinginkan? Iya kan? Kalau memang tidak ada yang pahami. Ya. Lianna dzalika minas safahi alladzi ta'bahu hikmatullah. Dan itu semua dari safah, kebodohan yang hikmah Allah enggan dari perkara itu. Maksudnya tidak hikmah Allah, bukan hikmah Allah di situ. Iya, kalau Allah turunkan Al-Quran ternyata tidak ada yang pahami. Sementara Al-Quran adalah perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Petunjuk hidup, pedoman hidup. Iya. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala enggan dengan hal itu. Ta'bahu hikmatullah. Wa qad qala Allah Ta'ala an kitabi. Allah berfirman, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Al-Quran kata Allah sudah diihkam. Tahu ihkam maknanya? Ihkam artinya sudah dijelaskan semua. Sudah ihkam, muhkam. Ya, uhkimat. Thumma fussilat, kemudian dijelaskan lagi. Fussilat, dirinci lagi ayat-ayatnya. Kalau bukan dalam Al-Quran itu sendiri rinciannya kita dapat dalam hadits-hadits Nabi. Wa aqimus sholata, kata Allah dirikanlah sholat. Tidak ada cara-cara takbirnya bagaimana, angkat tangannya bagaimana tangannya Nabi ketika tasyahud. Tidak ada kan? Berapa rakaat kita sholat? Dijelaskan dalam hadits. Jelas? Fussilat, sudah dijelaskan semuanya. Ya. Min ladun hakimin khabir. Ya, dijelaskan dari sisi yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata beliau, hadhi dilalatu sam'i wal aqli ala ilmina bima'ani nusus sifat. Ini pendalilan, ya, dari sisi Al-Quran dan akal, ya, tentang pengetahuan kita tentang makna-makna sifat-sifat Allah. Ingat,
maknanya, bukan kaifiatnya. Paham ya? Selalu ingat itu ya, bukan tentang kaifiatnya. Yang kita bahas, yang kita ketahui hanya makna. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa amma dilalatuhuma ala jahlina laha bi'tibaril kaifiyah. Sekarang penjelasannya tentang kaifiatnya. Sekarang makna sudah jelas. Kita sudah selesai tinggalkan pembahasan itu. Sekarang tentang kaifiat. Mana buktinya, mana pembahasannya atau mana penjelasannya, kok bisa kita tidak paham tentang kaifiatnya. Faqad sabaqat fi al-qaidati sadisah min qaidi sifat. Telah berlalu pada kaidah yang keenam tentang kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya, kaidah yang keenam tentang kenapa kita tidak faham tentang kaifiatnya, sudah. Karena Allah tidak jelaskan dalam Al-Qur'an dan Allah tidak perintahkan kita untuk tidak membebani kita untuk tahu tentang itu. Ya, kemudian saya jelaskan juga di situ tentang kaidah yang keenam bahwa itu perkara gaib. Ya, untuk menguji keimanan kita semua. Beriman tidak dengan sifat-sifat itu. Iya kan? Nah, ternyata ada yang tidak beriman, ada yang tidak. Ada yang beriman, ada yang tidak. Ya. Taib. Nah sekarang, faedah tentang itu semua kata beliau, wa bihadza, dari sinilah ulima butlanu madhabil mufawwidah alladzina yufawwiduna ilma ma'ani nususi sifat. Nah sekarang, perhatikan baik-baik, jangan mulai nulis. Sekarang, saya sudah pernah singgung atau jelaskan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang dalam pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Secara umum ada dua. Ya, ada kelompok yang menolak nama-nama dan sifat Allah, Mu'attilah. Ya, mereka itu Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, semuanya menolak sifat-sifat Allah. Hanya bedanya bentuk menolaknya berbeda-beda. Kalau Asy'ariyah bentuk menolaknya dengan metode takwil, memalingkan ayatnya kemudian mengambil maknanya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tapi mendatangkan makna yang baru. Ya, tangan kekuatan. Ya, tangan di situ adalah kemampuan. Oh turun di situ bukan turun Allah yang turun tapi malaikatnya. Ini takwil. Adapun Jahmi dan Mu'tazilah tidak menempuh takwil, langsung tolak. Paham? Semua digolongkan oleh ulama ussalaf Mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Paham? Selesai. Golongan kedua, ada yang ekstrim dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Mereka tetapkan sifat-sifat Allah tapi mereka serupakan dengan manusia, dengan makhluk. Allah punya tangan? Iya, kata mereka. Tapi tangan sama dengan tangan kita. Allah mendengar? Kata mereka iya. Tapi pendengarannya sama dengan pendengaran kita. Dan seterusnya. Ini orang-orang musyabbiha. Mumassilah ya, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Siapa kelompok-kelompok dalamnya? Syiah Rafidhah sebagiannya. Kemudian Salimiyah. Ada firqah namanya Salimiyah. Ini mereka mujassimah, mumassilah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Sudah? Paham? Nah, sekarang. Di sana ada mazhab, ada firqah yang sebagian orang dari kalangan ahlul bid'ah mengatakan mazhab ahli sunnah mufawwidah. Ini yang dijelaskan di sini. Jadi mereka menganggap kami ini mufawwidah. Mereka juga anggap dirinya mufawwidah. Mereka yang mengaku mereka ahlu sunnah, mereka mengaku dirinya ahlu sunnah. Yang biasa di aswajah. Ahlu sunnah. Mereka anggap dirinya ahlu sunnah. Iya. Mereka mengatakan mazhab kita dalam pembahasan nama-nama dan sifat Allah mufawwid. Apa itu mufawwidah? Dari kata tafwid, menyerahkan. Jadi mazhab mereka begini. Ketika ditanya tentang sifat-sifat Allah, misalnya tangan. Apa makna tangan? Kata mereka, Allahu a'lam. Bagaimana bentuknya kaifiatnya? Allahu a'lam. Jadi semuanya Allahu a'lam. Walaupun maknanya. Paham? Apa itu pendengaran? Allahu a'lam. Bagaimana hakikat pendengaran Allah hakikatnya? Allahu a'lam. Lebih-lebih lagi itu Allahu a'lam. Semua Allahu a'lam, semuanya Allahu a'lam. Dari kaidah ini kata beliau rahimahullah kita dapat ketahui batilnya mazhab itu. Kenapa? Berarti tidak ada gunanya Al-Quran diturunkan. Iya kan? Itu semua tadi faedah-faedah tadi ayat-ayatnya. Tidak ada gunanya Al-Quran diturunkan kalau maknanya Allahu a'lam. Apa itu rahmat? Allahu a'lam. Allah tahu. Kalau begitu apa gunanya ada Al-Quran? Iya, berarti
Konsekuensi dari keyakinan ini, pertama, Al-Quran tidak ada yang pahami. Iya. Kedua, konsekuensinya, Nabi mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, juga Allahu alam. Iya kan? Termasuk yang Nabi ajarkan apa? Tentang sifat-sifat Allah. Paham maksudnya? Berarti Nabi ajarkan kosong sahabat. Diajarkan saya tapi tidak tahu. Nabi juga tidak tahu sendiri tentang maknanya. Kosong. Itu konsekuensi. Dan ini batil. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mufawwidah ini asyarru minal mu'awwilah. Mufawwidah lebih parah, lebih hancur, lebih rusak daripada orang-orang Asy'ariyah yang mentakwil. Lebih parah ini. Dohirnya mirip Ahlus Sunnah. Paham? Ahlus Sunnah mengatakan Allahu a'lam pada kaifiat saja. Makna jelas. Paham? Paham? Jangan antum bilang apa itu tangan? Allahu a'lam, hati-hati antum. Tangan jelas tangan. Dengan yang memegang, dengan yang menggenggam. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang tangan Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminihi. Bumi pada hari kiamat digenggam qabdah dalam genggaman tangan Allah. Itu sifat tangan itu. Iya, was samawat matwiyatun biyaminihi. Langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Itu tangan itu. Iya kan? Menggenggam melipat tangan. Masih mau dijelaskan lagi. Iya kan? Adapun kaifiat Ahlus Sunnah baru mengatakan Allahu a'lam. Serahkan kepada Allah. Itu yang Allah tidak jelaskan kepada kita. Kalau mereka tidak, mereka maknanya Allahu a'lam. Nah, mereka menganggap madhab Ahlus Sunnah mufawwidah, tafwid. Kita katakan, tunggu, betul, Ahlus Sunnah mentafwid. Tapi yang mana dulu ditafwid? Tafwid itu artinya menyerahkan, menyandarkan. Ahlus Sunnah mentafwid tapi kaifiat, makna tidak ditafwid. Paham maksudnya? Jelas ya? Ahlus Sunnah mentafwid kaifiat, serahkan kepada Allah. Cuma Allah yang tahu tentang kaifiatnya. Bentuknya sifat itu. Tapi maknanya jelas. Kalau mereka tidak, semua ditafwid. Makanya dikatakan mazhab mufawwidah. Mazhab penyandaran. Sandarkan semuanya tentang makna dan kaifiatnya untuk Allah yang tahu. Ini batil. Jelas ya? Konsekuensi kebatilannya banyak. Nanti Syekh akan singgung. Baik. Wa yad'una anna hadza mazhabus salaf, dan mereka menganggap bahwa mazhab ini, keyakinan ini adalah mazhabnya salaf, dan itu batil penyandarannya. Mazhab salaf tidak begitu. Mazhab salaf sekali lagi mentafwid, tapi ini tafwid adalah hanya kaifiat. Paham? Ikhwan? Paham ya? Baik. Was-salafu bari'una min hadzal mazhabi, dan as-salaf berlepas diri sejauh-jauhnya dari mazhab ini. Dari mazhab ini. Tidak begini salaf. Ya kan? Wa qad tawataratil aqwalu anhum bi isbatil ma'ani. Telah mutawatir ucapan-ucapan salaf, baik Syafi'i, Ahmad, Malik, sebelum mereka Bukhari, setelah mereka Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan para imam salaf yang lain. Para sahabat bahkan. Jadi dijelaskan setelah mutawatir dari mereka tentang menetapkan makna. Tidak mengatakan Allahu a'lam. Paham? Lihadhihi nususi ijmalan ahyanan wa tafsilan ahyanan. Kadang mereka tetapkan secara mujmal, secara rinci. Ya. Wa tafwiduhum, yang mereka tafwid, yang mereka serahkan kepada Allah, al-kaifiyah. Wa tafwiduhumul kaifiyata ila ilmillahi azza wa jalla. Dan mereka serahkan kepada Allah tentang kaifiatnya. Paham? Beliau nukilkan ucapan Syekhul Islam. Panjang ini, pendek ya, bisa dibaca. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, saya baca. Dalam kitabnya Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wa Naqli. Halaman 116 jilid 1. Cetakan Minhajus Sunnah. Wa amma tafwidu faminal ma'lumi anna Allah amarana bi tadabburil Qur'ani wa haddana ala aqli wa fahmihi. Adapun tafwid menyerahkan, ya. Faminal ma'lum, perkara yang dimaklumi bahwa Allah memerintahkan kita, ya, untuk mentadaburi Al-Qur'an dan menghasung kita, mendorong kita, menganjurkan kita untuk memahaminya, ya.
dan mempelajarinya. Paham? Fa kaifa yajuzu ma'a dzalika ayyurada minnal i'rad? Bagaimana mungkin? Iya, setelah Allah perintahkan kita untuk memahami dan mempelajarinya, ternyata yang Allah inginkan juga apa? Al-i'rad, kita berpaling darinya. Iya kan? Kalau tidak ada yang paham semuanya, berarti seakan-akan Allah perintah kita, kamu berpaling saya dari Al-Quran itu. Karena kau tidak tahu maknanya. Kan begitu. Kontradiksi berarti Allah perintahkan kita untuk memahaminya dalam ayat yang lain. Dalam satu sisi juga tidak ada yang paham tentang maknanya. Kata Syekhul Islam Taimiyah, bagaimana mungkin? Ya. Kata beliau, fa kaifa yajuzu ma'a dzalika ayrada minal i'radu an fahmi wa ma'rifati wa aqlihi. Bagaimana mungkin? Ya. Sampai pada ucapan beliau, wahina idzin, maka ketika itu fayakunu ma wasafallahu bihi nafsahu fil Qur'an au katsirum mimma wasafallahu bihi nafsahu la ya'lamul anbiya'u maknahu. Berarti tatkala itu konsekuensi ucapan mufawwidhah ini, ya, apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an atau hampir semua, bahkan semua yang Allah sifatkan dalam Al-Qur'an tentang dirinya, la ya'lamul anbiya'u maknahu. Konsekuensinya berarti para nabi juga tidak tahu maknanya. Para nabi tidak tahu tentang sifat-sifat Allah, maknanya apa, rahmat itu apa. Ya, tidak ada yang tahu. Bahkan yaquluna kalaman la ya'qiluna ma'nahu. Bahkan mereka katakan ucapan tentang sifat-sifat Allah ketika mereka ajarkan umat mereka, kaum mereka, ya. Mereka tidak tahu maknanya. Ingat, bukan cuma Nabi kita yang mengajarkan tentang sifat-sifat Allah kepada umatnya. Nabi Musa juga mengajarkan itu. Ya kan? Mana dalilnya Nabi Musa mengajarkan sifat-sifat Allah? Hah? Ketika Fir'aun minta dibangunkan bangunan tinggi. Apa kata Fir'aun? Wa qala ya Hamanu dibni li sorha la'alli ablugul asbab samawat fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnu kadziba. Kata Allah, Fir'aun mengatakan, wahai Haman, bangunkan saya bangunan yang tinggi. Supaya saya tempuh sebab, saya naik ke atas, saya mau melihat Robnya Musa. Karena saya yakin dia bohong. Ini jelas berarti dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun, Allah di atas. Sifat Allah. Iya kan? Sifat Allah, sifat ulu, sifat fauqiyah, Allah di atas, tinggi di atas seluruh hambanya. Makanya Fir'aun, ya, karena mendustai Nabi Musa, tidak percaya, mau bukti. Mau pembuktian, mau lihat. Makanya kata para ulama, siapa yang menetapkan Allah di atas, fahuwa musawi. Waman kadzabaha atau siapa yang mendustakan Allah di atas, fahuwa fir'auni. Siapa yang menetapkan Allah di atas, maka dia pengikut Nabi Musa, dan siapa yang menolak Allah di atas, maka dia pengikut Fir'aun. Maka Jahmiyah ini pengikut Fir'aun ini. Ya kan? Kan Fir'aun menolak itu di atas Allah. Kalian juga menolak. Kalau kami ya sama Nabi Musa. Menetapkan Allah di atas. Jelas ya? Taib. Ini konsekuensi dari ucapan mufawwidhah. Berarti para nabi tidak paham tentang sifat-sifat Allah ketika mereka jelaskan kepada umat mereka, kaum mereka. Qala ma'lumun anna hadza qadhun fil Qur'an wal anbiya. Dan ini jelas, ini adalah cacat, celaan terhadap Al-Quran dan celaan untuk para nabi. Ini konsekuensi dari akidah atau mazhab mufawwidhah. Celaan terhadap Al-Quran dan celaan terhadap para nabi. Idh kana Allahu anzala al-Qur'ana wa akhbaru annahu ja'alahu hudan wa bayanan linnas. Karena Allah menurunkan Al-Quran dan Allah khabarkan bahwa Allah jadikan dia sebagai petunjuk, penjelas untuk manusia. Wa amaro ar-rasula ayyuballighul balagul mubin, dan Allah perintahkan Rasul untuk menyampaikan kepada umat dengan penyampaian yang sempurna. Wa ayyubayyana linnasi ma nuzila ilaihim, dan Allah perintahkan Nabi untuk menjelaskan kepada manusia. Wa amar bitadabburil Qur'an wa aqlihi, dan Allah juga memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an dan memahaminya. Wa ma hadza fa asyrafu ma fihi wa huwa ma akhbaru bil rabbu an sifati la ya'lamu ahadun ma'nahu. Dan yang paling mulianya di dalam Al-Quran, yang paling
mulianya tentang pembahasan dalam Al-Quran adalah tentang Allah. Itu sifat-sifatnya. Ya, justru itulah yang tidak difahami. Ya, tidak ada yang paham maknanya. Fala yuqalu, tidak ada yang pahami. Wala yutadabbar, tidak ada yang bisa tadaburi. Ini batil, konsekuensi batil. Berarti kalau konsekuensinya batil, berarti ucapannya apa? Hah? Itu kaidah. Kalau konsekuensi batil, berarti yang melahirkan konsekuensi itu batil. Kan begitu. Seperti misalnya keyakinan Allah di mana-mana. Apa konsekuensinya? Allah di tempat sampah, ya kan? WC, kamar mandi. Kan kalau dikatakan semua tempat, fikuli makan Allah di mana-mana, berarti ada di tempat sampah. Kalau konsekuensi ini batil, berarti ucapannya batil. Itu jelas itu kaidah. Nah ini kebatilan di konsekuensinya. Berarti sudah mazhab Mufawwidah batil. Karena konsekuensinya batil, konsekuensinya. Tertolak Al-Quran. Nggak ada yang paham. Ya. Jelas ya? Masih panjang. Taib. Wala yakunu ar-rasulu bayyana lin-nasi man nuzila ilaihim. Wala ballagul balagul mubin. Wa ala hadha takdir fayaqulu kullu mulhidin mubtadi' al-haqqu fi nafsil amr ma alimtuhu bi ru'yi wa akli. Ya. Kesimpulannya yang saya sebutkan ya. Kalau di atas anggapan ini, anggapan bahwa tidak ada yang paham, berarti semua mulhid, semua mubtadi' akan mengatakan kalau begitu kebenaran tentang makna Al-Quran ada pada apa yang saya pahami. Datang lagi satu, oh tidak, belum tentu. Kebenaran makna itu apa yang saya pahami. Datang lagi orang ketiga, oh ya belum tentu bos. Apa yang saya pahami itu yang benar. Rusak. Iya kan? Kan tidak ada yang pahami, tidak ada maknanya ini. Iya. Datang 3 orang, salah satunya, ini maknanya, ini yang benar. Datang, oh bukan, ini maknanya, ini yang benar. Iya kan? Kalau tidak ada yang paham tentang maknanya. Semua akan mengatakan apa yang mereka keluarkan tentang pendapat makna Al-Quran, itu yang benar di sisi mereka. Kata Syekh Islam Taimiyah. Walaysa fin nususi ma yunaqidu dzalik. Dan tidak ada dalam nas satupun yang menentang akan hal itu. Maksudnya tidak ada yang bisa bantah mereka. Kalau mereka mengatakan ini yang benar di sisi saya. Datang lagi yang satu yang benar di sisi saya. Kita mengatakan ini batil. Mana dalilmu? Ini dalilnya. Maknanya tidak ada yang paham. Jadi semua ayat yang dia pakai, tidak ada yang paham maknanya. Jadi tidak bisa dipakai membantah juga. Jelas ya? Ini konsekuensi batil semuanya. Dari mazhab Mufawwidah. Taib. Sudah ya, kita cukupkan dulu insyaallah taala. Kita lanjutkan pada kaidah yang keempat. Itu kesimpulannya sampai pada akhir ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Taib. Cukup dulu subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka